Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita mengangkat lagu pujian. Untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada kami di pagi hari yang cerah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, saat ini kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami supaya kami beroleh pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Amsal pasal 15 ayat 16. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Di hata-bata di dok, tagonan naotik mardongan biar mida cahuba, asa arta godang mardongan hasusahan. Di sido saatna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan oleh James Gustav Spetz. Dia mengatakan materialisme beracun bagi kebahagiaan. Amsal ini telah menyadarkan kita semua, kita sadari atau tidak, memang banyak orang yang terjebak dalam siklus kehidupan yang merepotkan diri sendiri. Dan itu dimulai sejak masih usia dini. Dulu anak-anak meminta boneka atau sepeda. Dulu anak-anak masih mau sering bermain bersama-sama di halaman rumah dengan teman-temannya. Tapi sekarang, apa yang diinginkan oleh anak-anak? Banyak anak-anak yang sudah tidak lagi bermain dengan teman-teman sebayanya di luar halaman. Banyak juga anak-anak yang mereka mengharapkan, menginginkan iPad, handphone, smartwatch, pakaian, atau yang lainnya. Maka inilah yang sering terjadi bagi kehidupan kita. Simbol status itu telah dimulai sejak kecil. Budaya kita memberitahu bahwa jika kita memiliki gadget baru, memiliki mobil baru, memiliki emas, atau mungkin memiliki harta kekayaan, kita akan merasa bahwa dengan itu kita aman. Kita merasa karena dengan itu hidup kita ini mungkin akan tentram, akan damai.
ketika kita memiliki harta yang tadinya yang membuat status kita lebih berada, yang membuat kita terpandang dan bernilai di mata orang, maka kita memikirkan bahwa kita aman, kita tentram, kita nyaman dengan kehidupan yang kita miliki. Maka karena ini banyak orang-orang terjebak dengan pola pikir mereka sekarang. Mereka pikir mereka bisa miliki sekarang dan bisa membayar kemudian. Banyak orang membuat keputusan jangka pendek dengan konsekuensi jangka panjang. Pada akhirnya, hal-hal inilah yang membuat orang-orang kehilangan damai sejahtera. Uang dan barang itu memang penting untuk kehidupan kita saat ini. Tapi kita harus ingat, bukan uang dan barang yang membuat kita lebih bermakna, yang membuat kita lebih berharga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, Tuhan ingin supaya kita tidak terjebak dengan pola pikir yang tadinya berpikir bahwa dengan uang, dengan harta barang benda yang sangat penting, kita bisa bermakna. Tapi Tuhan katakan di sini, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Sedikit pun yang kita miliki, tapi kita takut akan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Daripada banyak harta yang kita miliki, tapi membuat hidup kita tidak nyaman, membuat kita berada dalam kecemasan, membuat kita berada dalam ketakutan. Yesus pernah mengatakan bahwa hidup bukanlah tentang kelimpahan harta. Kita bukanlah apa yang kita miliki. Kita bukan apa yang kita pakai. Kita bukan apa yang kita kendarai. Maka melalui firman Tuhan kita mempelajari apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang Dia katakan pada saat ini mengenai manusia dan uang. Sehingga kita bisa semakin bijaksana untuk mengelola harta milik kita yang berada di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami ya Bapa melalui sapaan firman-Mu, supaya apapun yang boleh kami miliki di dalam Engkau, Tuhan tetap yang membantu, yang menolong, yang menopang kehidupan kami. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami, dalam usaha kami boleh tetap takut akan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, aktivitas kami ya Tuhan dalam satu hari ini kiranya juga Tuhan yang memberkatinya. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.